الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu. Nahmaduhu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Allah ta'ala muzakkiran bidzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kesempatan yang sempit ini malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita dapat merasakan sebuah kenikmatan berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang akhirnya dengan nikmat tersebut kita dapat merasakan dan juga melaksanakan panggilannya berupa panggilan salat Jumat. Alhamdulillah. Salawat serta salam telah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in yang insyaallah hingga hari ini masih memegang teguh ajarannya berupa Al-Qur'an wa Sunnah. Tentu pada kesempatan yang sempit ini mari kita tingkatkan sekali lagi bentuk ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan 100% tanpa ada pengkikisan sama sekali, yang akhirnya dengan ketakwaan tersebut kita mendapati diri kita pada kategori muslim atau pada kategori selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesyukuran ini patut kita syukuri jemaah. Mengapa? Karena perintah sholat Jumat di dalam Al-Quran disandingkan dengan kata keimanan. Di dalam surat Al-Jumu'ah tentunya ayat 9 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat tersebut menggunakan kata allazina, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Ini menandakan sebagai objek tanpa batas, besar, kecil, tua, muda, sepanjang ia memiliki iman. Lalu diawali dengan kata ya ayyuha, ya-nya harful munada dan haknya harful tanbih, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 150 kali. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya, wahai hamba-hambaku yang beriman hingga hari ini, aku ingatkan sekali lagi, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Apabila telah kuseru bagi kalian perintah sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah seraya mengingat padaku. Masyarul muslimin rahimakumullah.
bila mana kita dapati sebuah informasi di dalam Al-Quran berupa perintah ataupun larangan yang ia disandingkan dengan kata keimanan, maka informasi tersebut, perintah tersebut ataupun larangan tersebut memiliki makna sebagai indikator tolak ukur keimanan manusia. Salah satu contoh ketika kita melihat perintah sholat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dalam perintah sholat tersebut diawali dengan kata keimanan. Wahai orang-orang yang mengimani yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu apa? Wa yuqimunas shalah. Maka tegakkanlah salat. Kata yuqimuna di sini diambil dari 3 huruf, yaitu qaf, waw, dan mim, yang artinya tidak hanya mendirikan, melainkan menyempurnakan salat tersebut, entah dari segi kualitas ataupun kuantitas. Sehingga apa? Sehingga perintah salat di dalam Al-Quran memiliki makna sebagai indikator tolak ukur keimanan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu masuk pada hari ini, hari Jumat ini, kita masuk pada tanggal 30 Muharram, bulan pertama daripada tahun Hijriah. Secara awal mula tentu penamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah tersebut sudah ada pada masa kakek daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Kilab bin Murrah, yang akhirnya disempurnakan secara sistematis pada zaman Umar bin Khattab. Arti daripada bulan tersebut yaitu apa? Diambil kata-kata daripada kata harrama, yaitu hurmah, hormat, bulan yang penuh hormat. Sehingga apa? Sehingga pada bulan Muharram ini patut kita menjaga kehormatan diri kita sebagai orang muslim secara utuh. Tetapi apa? Tetapi nyatanya hari ini banyak daripada kita yang belum bisa membaguskan atau mengindahkan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun antara sesama kita. Ada salah satu contoh yang perlu kami sampaikan, bahwasanya apa? Ada satu orang, orang A ini datang kepada toko B. Ada satu orang ini datang kepada toko B, beli beras sebanyak 1 kilo. Ketika sudah dijuali oleh toko tersebut, ia hanya mendapati tidak sampai 1 kilo beras tersebut. Pulang sampai rumah, ditimbang beras tersebut, kok kurang ya beras tersebut ya? Beras yang saya beli ini kok kurang ya? Kira-kira bila mana ia yang membeli beras tersebut masuk pada kategori muslim seutuhnya, apa yang ia lakukan? Apakah ia akan menggembor-gembori, atau ia akan membawa kabar tersebut pada toko lain? Saya datang pada toko tersebut beli beras ini tidak sampai 1 kilo. Ini menjadi salah satu sikap yang luar biasa ketika apa? Ketika kita dapat mengindahkan sikap-sikap ini, menjaga kehormatan muslim antar sesama. Seharusnya kan seperti ini. Kita datang lagi ke toko tersebut. Beras yang saya beli ini kurang. Kan seperti itu. Analogi-analogi tersebut, analogi-analogi seperti ini, seiring dengan hadis Nabi
yang disebutkan bahwasanya apa? Masalul mu'minina fi tarawuhihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Sesungguhnya seseorang mukmin tersebut yang ia dapat menjaga kehormatan daripada muslim yang lain. Ketika muslim satu dilukai, ia akan merasa terlukai. Itu adalah analogi yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya sampai daripada situ. Di dalam Al-Quran berbicara tentang dimensi generasi sangat-sangatlah luas. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini sangatlah menarik, artinya bila mana kita dapat mengartikan, kita memahami betul bagaimana ayat tersebut diturunkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai hamba-hambaku, beribadahlah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Dan lihatlah orang-orang sebelum kalian. Lah ini menarik. Ketika anak SMP, ketika anak-anak SMP melihat kakak kelasnya, orang-orang terdahulunya yaitu anak-anak SMA. Anak-anak SMA melihat orang-orang sebelumnya, guru-gurunya. Dan guru tersebut melihat pada guru-gurunya sebelumnya. Ini menjadi salah satu analogi yang diberikan Tuhan kepada kita agar apa? Agar hamba-hambanya itu la'allakum tattaqun akan dapat bertakwa 100% di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentu dalam proses menjaga keterhormatan diri kita perlu tidak hanya bereferensi pada diri kita sendiri, melainkan dapat melihat daripada orang-orang sebelum kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga keterhormatan dirinya dan juga orang-orang sebelumnya. Maka dari itu dalam bulan Muharram ini, mari kita tingkatkan sekali lagi, kita perbaiki lagi cara bertransaksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga apa? Hingga memasuki pada 100% ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu nahmaduhu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anna Allaha qad amara bi amri salati wassalami ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fashkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalam.